Kita akan membaca bergantian 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. 2 jemaat. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang juga sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagian selanjutnya 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami untuk kami bersama-sama belajar dan menemukan karunia kami pribadi lepas pribadi sebagai orang-orang yang memperlengkapi tubuh Kristus di tempat ini. Bahkan mungkin sampai hari ini kami tidak tahu kami memiliki karunia apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Kiranya Tuhan menuntun kami, mungkin lewat penjelasan firman Tuhan hari ini, kami boleh menemukan satu hal, yaitu apakah kami diberi karunia yang sama untuk kami berkata-kata dengan hikmat. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan kami semua yang mendengarkannya menjadi murid-murid Kristus yang bersama-sama menemukan karunia kami masing-masing berdasarkan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan, tadi kita sudah membaca dua bagian perikop yang cukup penting ya, dengan kita melihat bagaimana karunia berkata-kata dengan hikmat adalah salah satu karunia dari sekian banyak karunia yang bisa kita temukan. Kalau Bapak Ibu lihat kanan kiri, coba lihat kanan kiri kita semua. Kira-kira bisa tebak nggak karunia kita apa aja ya? Coba kamu karunianya apa ya? Boleh tebak, kasih tahu kanan kiri. Bapak atau Ibu karunianya apa ya? Kamu apa ya kira-kira ya? Minimal Tuhan titipkan satu karunia kepada kita. Amin. Ya. Jangan ngomong karunia saja cuma satu, lause apa itu? Menghangatkan tempat duduk. Ya, artinya cuma duduk diam tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Karunia menghangatkan tempat duduk nggak ada gitu ya. Padahal kita diberi karunia oleh Tuhan begitu banyak ya. Karunia yang mungkin kita nggak pernah tes. Karena apa? Kita nggak pernah melayani. Tuh kan? Makanya kalau nggak pernah terlibat dalam pelayanan, kita nggak pernah tahu karunia apa yang sebetulnya Tuhan titipkan pada kita. Jadi minimal setidaknya kita tahu satu karunia yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita pergunakan di dalam pelayanan ya. Bahkan kalau hari ini kita bersama-sama berdoa, nggak semua orang punya karunia berdoa. Betul apa betul? Ya, betul ya. Nggak semua orang punya karunia berdoa. Tes di rumah. Siapa yang kuat berlutut, doa dengan lutut loh ya, di rumah ya. Dicek nanti dengkulnya yang paling hitam siapa gitu ya. Atau dengkulnya yang paling rematik siapa di rumah, dicek gitu ya. Atau kita berdoanya mungkin berbeda gestur. Kita pakai bantal di sofa, terus duduk leyeh-leyeh, aminnya besok pagi. Ya, artinya semua kita punya karunia berdoa. Siapa yang pernah begitu, aminnya besok pagi ya? Nggak ada ya.
Makanya kalau bikin iklan doa semalaman tuh jangan doa semalam suntuk, bener-bener suntuk deh. Jadi kita jadi capek ya gara-gara suntuk, gara-gara lelah. Doa semalaman ya, bikin aja doa semalaman, jangan pakai suntuk gitu ya. Nah, tidak semua orang punya karunia untuk berdoa. Kenapa? Ya mungkin segelintir dari kita, mungkin maaf ya, kalau doa makan gitu kita just laporan sama Tuhan. Tuhan, saya mau makan gitu ya. Terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati teman-teman yang ngeliatin gitu ya. Atau gimana gitu ya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan untuk makanan ya kita terima. Nah, masalah di gereja, nah ini adalah masalah di gereja. Hari ini kita ketemu dengan satu kalimat-kalimat yang maaf mungkin terlalu klise. Tahu nggak kalimat terlalu klise? Siapa di sini merasa gereja itu terlalu rohani? Jadi kata-katanya mesti ditata dengan baik gitu ya. Nah, padahal kata-kata klise ini banyak kelemahannya. Apa itu? Tidak menampilkan pribadi kita yang autentik. Ya, jadi kalau saudara-saudari yang masih muda mau cari kerja, kalau bahasa kita klise, sebetulnya itu menjadi satu pertimbangan bagi teman-teman HRD, ya, Human Resource, untuk melihat bagaimana keautentikan kita di hadapan orang yang bertanya kepada kita. Ya, jadi kalau kata-kata kita klise, mungkin karena di gereja itu ibadah aja protokoler. Ya, tahu ya ibadah protokoler ya? Tuhan berkata kepadamu, wah, gitu ya. Jadi kesannya itu terkesan apa? Kita itu membawa satu aura, membawa satu suasana. Padahal sebetulnya kita itu tidak seperti itu. Bahasa kita sehari-hari tidak seperti itu, gitu ya. Ketemu hamba Tuhan, dikit-dikit hamba Tuhan, saya punya masalah gini, jemaat. Wah, hamba Tuhan pasti ngomongnya, yaudah, yuk kita doa sama-sama. Kemen dari kemarin kalau ketemu hamba Tuhan, sharing masalah selalu ujungnya doa, gitu ya. Karena nggak ada kata-kata yang lain, gitu. Jadi maaf, sepertinya kita terlalu klise dengan terlalu banyak menelan kata-kata yang kelihatannya rohani, tapi sebetulnya nggak mendarat dalam hidup kita. Benar apa benar? Benar ya. Tuhan berkati kamu. Padahal dalam hati, ya udah tahu gitu. Aku juga nggak perlu doain Tuhan berkati, aku juga diberkati Tuhan, gitu kan? Jadi Tuhan pasti menolongmu, pasti. Tapi kok prosesnya sakit, prosesnya panjang dan lama gitu. Bahkan kita kadang mendapati Tuhan terlambat. Loh, cuma pernah cek nggak Tuhan terlambat? Pernah. Pada saat kebangkitan Lazarus, ya, Maria dan Marta mengharap apa? Kesembuhan. Skenario Maria dan Marta adalah Tuhan, seandainya Engkau di sini, tentu dia tidak akan mati. Tapi skenarionya Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus memberikan kebangkitan, bukan cuma kesembuhan. Dan kita melihat bagaimana Yesus Kristus tidak pernah berbicara secara klise. Dan dia tidak datang dengan ajaran doktrin-doktrin yang berat. Dia tidak membawa teologi-teologi yang berat. Dia datang dengan bahasa yang anti klise. Dia datang dengan bahasa perumpamaan. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita mau tanya, siapa pencerita atau orang yang suka bercerita paling baik di dunia ini? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Dia tidak datang dengan pengetahuan-pengetahuan yang begitu hebat, tapi dia datang dengan kisah-kisah sederhana, yaitu kisah perumpamaan. Coba lihat kanan kiri, sesederhanakah hidup kita di hadapan Tuhan hari ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang so simple, sederhana, ngomong apa adanya, ya? Kita senang loh kalau di gereja itu ngomong apa adanya gitu ya. Artinya apa? Saling terbuka tanpa ada rasa takut untuk terluka. Ingat, rahasia di dalam jangan disebar keluar. Baru cerita sharing di grup pemuritan atau di komisinya, besok sudah jadi warta berita di pasar pecah kulit. Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai begitu. Itu namanya terbuka di dalam, terbuka juga di luar. Waduh, jadi CNN jadinya. Jadi orang pada takut untuk sharing-sharing sama kita tentang pergumulan kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, seharusnya gereja menjadi orang-orang yang memelihara dalam perkataan yang maaf, jangan terlalu klise, tetapi menjadi gereja yang benar-benar hadir secara otentik di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tahu kok bahasa kita. Saya senang dengan lagu Dia Mengerti Bahasa dan Tetesan Air Mata. Ya, Tuhan tuh ngerti bahasa, meskipun kita nggak pinter doa. Ya. Saya pernah ngajarin satu bapak-bapak berdoa.
bukan di gereja sini ya. Waktu itu kebaktian Padang di Kebun Raya Bogor. Saya ingat sekali. Saya tulis di secari kertas, Pak, nanti doanya pakai kertas ini aja, udah saya tulisin. Oh iya, Tuhan. Tiba-tiba angin kencang, kertasnya terbang. Tuhan, waduh lupa dia. Kenapa? Langsung dia colek saya, Pak, gantiin saya doa. Kertasnya hilang. Ya, jadi ngajarin orang berdoa aja begitu sulit ya. Padahal berdoa itu bahasa yang sederhana. Tuhan pun mengerti gitu ya. Jadi nggak perlu kita takut untuk berdoa. Nanti tes ya. Nanti lo setitian tunjuk salah satu di antara kita pimpin doa ya. Pulang dari sini ada yang demam, sakit panas, jangan salahin saya ya. Jadi kita menemukan seperti itu. Nah nggak apa-apa jemaat. Kalau disuruh berdoa, autentik aja, ngalir aja, amin. Aminnya kok lemes, amin. Nah, kalau disuruh doa jangan saya udah ketakutan gitu ya. Jadi mengalir saja seperti orang yang terbiasa untuk berbicara pada Tuhan ya. Kita nggak butuh kata-kata klise. Tuhan tahu bahasa kita, Tuhan tahu keterbatasan kita, dan Dia menyempurnakannya, amin ya. Nah ini penting. Mari kita lihat satu cuplikan tentang. Nah ini saya kutip dari seorang hamba Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa, tapi saya bersyukur Tuhan beri dia anugerah. Jadi jangan sampai bukunya langsung diboykot, nggak laku ya. Nah Philip Yancey ini seorang hamba Tuhan, tapi tahun lalu dia ditelanjangi. Kenapa? Karena dia affair dengan someone di tempat pelayanannya ya. Buku-bukunya bagus dan sangat memberkati. Nah itu tadi tuh, datang dengan kata-kata hikmat, datang dengan kata-kata yang bagus, teologi yang bagus, tapi ternyata hidupnya nggak autentik ya. Ternyata hidupnya penuh dengan kepalsuan. Tapi puji Tuhan dia bertobat dan Tuhan menerima ya, anugerahnya masih ada bagi Philip Yancey. Saya mengutip perkataan yang indah. Hikmat Allah menolong kita pada pembaharuan hidup dengan ngapain? Dia membuka hal-hal yang tidak berani diungkapkan untuk diakui dan dikatakan di hadapan Allah. Jadi untuk mengatakan sesuatu yang jujur di hadapan Allah, kita butuh karunia. Ya, jadi kalau tadi pemimpin pujian mengajak kita mengaku dosa, jujur. Hari ini kita masih punya dosa nggak yang kita simpan, kita keep, yang pada akhirnya kita nggak pernah selesaikan di hadapan Tuhan. Bener nggak? Bener ya? Sebetulnya karunia ini menolong kita untuk ngapain? Untuk menemukan pembaharuan hidup. Ya. Jadi Tuhan itu menuntun kita untuk setiap saat diperbarui. Memang prosesnya tidak enak. Tapi percayalah, ketika kita diperbarui oleh Tuhan, maka kita akan semakin hari mengungkap dan berani mengatakan di hadapan Tuhan hal-hal yang mungkin selama ini tidak berani kita katakan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan begitu kudus dan kita sadar kita orang berdosa. Nah, mari kita pelajari tentang karunia berkata-kata dengan hikmat. Nah, yang pertama, sumbernya dari mana jemaat? Sumbernya yaitu dari Roh Kudus. Ternyata untuk berkata-kata dengan hikmat butuh kuasa ataupun pribadi dari Roh Kudus yang menolong kita. Masa berlakunya kapan? Selama diperlukan. Jadi nggak setiap saat kita ngomong berkata-kata dengan hikmat. Nggak setiap saat. Ya, ada kalanya kita mungkin berkata-kata kita salah bicara. Ya, sometimes, gitu ya. Saya pernah salah bicara gitu ya. Suatu kali saya ingat pertama kali masuk pelayanan di gereja Tionghoa, pertama kali ya. Contoh, ni homo, gitu ya. Apaan gue dikatain homo gitu ya. Laki gue dikatain homo gitu. Udah saya ngerti ya. Iya ada apa? Padahal saya ditanya apa kabarmu gitu ya. Apa kamu baik gitu ya. Saya nggak ngerti bahasa Mandarin ya pada saat itu. Saya nanya message dia ngomong apa sih gitu. Kita ada di planet mana ini ya. Saya belajar untuk bisa menyesuaikan diri. Dan puji Tuhan, keterbatasan bahasa bukan berarti membuat saya ditolak dalam pelayanan di tempat itu. Ya, jadi perkataan itu ataupun kata-kata hikmat itu selama diperlukan kita bisa mempergunakannya. Ya, lagi cerita-cerita, kata-kata bercanda-bercanda gitu ya. Kita kan suka dianggap aneh gitu. Misalnya kalau bercanda-bercanda udah kan, terus kita diam sendiri, diam dan bercanda gitu. Kan merusak suasana ya. Padahal kita dalam suasana santai ya. Padahal nggak selalu perkataan hikmat itu harus selalu
membuat orang lain tertekan. Justru perkataan hikmat itu membangun komunitas sifatnya ya. Terus kita lihat tujuannya. Untuk tujuan personal, untuk pribadi, itu menolong kita untuk kita mengalami pengenalan, ya, pengenalan akan Allah dan kesaksian tentang Allah, meskipun pengetahuan kita atau pengenalan kita tidak sempurna, ya. Jadi bagaimana kita bersaksi tentang Allah dengan cara bahasa kita yang kacau balau, gitu ya? Ya, siapa di sini pernah memberitakan Injil? Angkat tangan. Tengah jemaat Tuhan nggak pernah beritakan Injil tempat ini ya. Ya, kita nanti dari Departemen Pembinaan boleh diadakan untuk membina jemaat untuk terjun memberitakan Injil, mesti berani ya. Gitu ya. Siapa di sini profesi tukang cukur ada? Ya, sambil pegang pisau cukur nanti gini. Mau kau terima Yesus hari ini? Ya. Jadi kita harus beritakan Injil gitu. Nah, untuk memberitakan Injil, pakai kata-kata yang berhikmat, penting. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kuasa Injil. Kita tidak akan pernah memberitakan Injil tanpa kita pernah merasakan kuasa Injil. Itu perlu kata-kata hikmat. Nah, jadi secara personal kita dibantu untuk mengenal Allah dan bersaksi tentang Allah meskipun kita tidak sempurna. Secara komunal, tentu saja perkataan hikmat menuntut kita untuk membangun tubuh Kristus. Saya mengajak jemaat untuk kita membuka beberapa ayat untuk karena sampel ya. Kita lihat dalam Kisah Rasul 6 ayat 10. Mari jemaat Tuhan dengan cepat ya. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-10. Jadi agak sedikit banyak dalam kitab biar kita nggak ngantuk ya. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Siapakah dia di sini? Judul berikutnya adalah Stefanus. Stefanus dipakai Roh Kudus untuk memberitakan tentang siapakah Kristus yang mati dan telah bangkit. Ini adalah pribadi yang bernama Stefanus, salah seorang diaken gereja mula-mula. Tetapi dia dipakai Roh Kudus sehingga dia mampu berkata-kata dengan hikmat. Dan orang yang menghakimi dia tidak bisa menjatuhkan dia dengan kata-kata apapun. Jadi kita melihat Roh Kudus bekerja dalam diri Stefanus. Cuma nggak enak ujungnya jemaat. Kenapa? Stefanus mati dirajam batu. Jadi gara-gara orang kalah debat, marah, ngambil batu. Ya, siapa di sini pernah debat? Ya, saya juga bingung ada debat kusir ya. Padahal saya kalau ke Monas lihat kusir itu pada tidur, nggak pernah debat gitu. Debat kusirnya mana gitu. Jadi siapa pernah debat? Tapi tentang iman gitu ya. Wah, kamu orang Kristen begini. Oh enggak begitu gitu ya. Nah, Stefanus seperti itu. Dia memberitakan Kristus, berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan orang lain tidak bisa menyangkal dia. Karena apa? Kuasa Roh Kudus beserta dengan Stefanus. Kita lihat dalam jemaat mula-mula untuk jemaat Kolose. Kita lihat Kolose 3 ayat 16. Ya, Kolose 3 ayat 16. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Ya, kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi di dalam komunitas jemaat Kolose, ya, hikmat itu bekerja untuk mengajar, ya, mengajar dengan hikmat dan menegur orang dengan hikmat. Ya, saya sedih sekali kadang ada orang tuh negur orang tedeng kaleng-kaleng kadang di depan orang itu, kadang mempermalukan orang lain gitu ya. Kamu tadi nyanyi kurang bagus ya, jadi singer, lebih baik kamu nggak nyanyi. Sampai kayak begitu ya. Ada orang kayak begitu ya. Ngatain, bilang aja suara saya jelek gitu, nggak usah ngomong apa. Kamu lebih baik nggak usah nyanyi. Loh memang Tuhan kasih saya suara begini, tapi jangan ngomong saya nggak boleh nyanyi. Nah ini bukan kata-kata hikmat, nyelekit gitu ya. Orangnya percaya deh besok nggak pelayanan lagi gitu ya. Nah kita melihat jemaat di Kolose juga menggunakan karunia hikmat untuk ngapain?
bernyanyi. Jadi kalau kita bernyanyi, sebetulnya kita sedang dituntun untuk berkata-kata dengan hikmat. Nyanyian mana yang terbaik menurut jemaat Tuhan di tempat ini? Ada nyanyian terbaik? Bukan nyanyian favorit ya. Nyanyian terbaik yang menuntun kita kepada perkataan hikmat. Contohnya di situ dikatakan Mazmur. Ya, seberapa banyak dalam ibadah kita menyanyikan Mazmur? Berapa persen? Jadi kalau kita lihat lirik gitu ya, lirik-lirik lagu itu berapa persen kita nyanyiin Mazmur? Ada lagi puji-pujian. Ada berapa banyak yang sifatnya praise atau puji-pujian kepada Tuhan. Terus ada lagi yang sifatnya nyanyian rohani, ya. Dan terakhir adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Ternyata itu adalah keindahan ataupun salah satu bentuk kreativitas Roh Kudus untuk menuntun kita dalam perkataan-perkataan hikmat. Sampel selanjutnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18. Betul 18 ya. Kita lihat sama-sama jemaat ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan apa? Nanti jemaat baca sendiri perikopnya, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita membicarakan tentang kedatangan Tuhan, kita sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk ngapain? Menyatakan sebuah penghiburan. Jadi jemaat Tesalonika ini lagi ada masalah. Masalahnya apa? Pertanyaan. Papa, kalau kita sudah mati, ini kita kemana? Waduh, pertanyaan yang cukup serius untuk dijawab ya. Habis mati ya ke kuburan. Jangan jawab gitu ya. Simpel banget ke kuburan. Bukan ke kuburan saudara ya. Kalau kita mati kita kemana? Ya, hari ini kita diajarkan oleh tulisan Paulus dalam jemaat Tesalonika bahwa kematian bagi orang percaya bukan akhir dari segalanya, tetapi satu kehidupan, satu jembatan kehidupan di mana kita akan berjumpa dengan pribadi yang namanya Tuhan sebagai sumber kehidupan. Jadi nggak perlu takut dengan kematian. Tapi jangan gara-gara perkataan ini, saudara banyak masalah lalu bunuh diri ya. Jadi orang bunuh diri itu definisinya apa? Bukan takut mati, tapi takut hidup. Ya, orang bunuh diri itu takut hidup, bukan takut mati. Dia takut menghadapi realita hidup. Oleh karena itu dia memilih menghabisi nyawanya sendiri. Nah, oleh karena itu kita butuh perkataan penghiburan seperti yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, pertanyaannya, saya sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Kristus, apa yang harus saya lakukan? Setidaknya kita belajar dari jemaat 1 Korintus tadi. Yang pertama, sebetulnya secara lahiriah kita tidak mampu berkata-kata hikmat tanpa dorongan Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus ini sebagai sumber ya, yang menginstal karunia itu dalam kehidupan kita supaya kita mengalami kemampuan untuk berkata-kata dengan hikmat. Kalau suatu kali kita kepleset lidah, kita ngomong kasar, kita ngomong nyakitin orang, saya percaya ya, kan tadi dikatakan tidak setiap saat kita dipenuhi dengan kata-kata hikmat. Sometimes kita kecebur, sometimes kita jatuh. Oleh karena itu ya, suatu waktu kita butuh selalu didorong Roh Kudus untuk ngapain? Berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, dari perkataan 1 Korintus 2 tadi kita menemukan perkataan hikmat paling mudah adalah bersaksi tentang kisah Allah, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi jemaat Tuhan, tidak ada berita terbaik selain daripada berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi bagi kita tidak ada alasan untuk tidak bisa memberitakan Injil. Jadi dimanapun ada kesempatan, adalah kesempatan bagi kita. Ya, di mana orang lain sedang ngomong yang enggak, lagi nonton smartphone atau kebanyakan bengong, kita memberitakan Injil. Atau kita ketemu orang di perjalanan sekalipun, kita memberitakan Injil. Ketemu orang nunggu ngantri di BPJS, ya. BPJS jam berapa daftarnya? Pagi, pulang-pulang sore. Kesempatan memberitakan Injil, ya. Sakit apa, Bu? Wah, saya kanker stadium 4. Wah, mau percaya Yesus nggak? Nah, itu kan kesempatan ya. Sebelum kita dipanggil Tuhan, mari kita percaya Yesus, ada harapan bagi kita gitu ya.
Jadi kita ada kesempatan beritakan Injil. Lah, Bapak, ngapain di sini? Saya juga stadium akhir kankernya. Loh, kok Bapak cengar-cengir? Ya nggak apa-apa, karena saya sudah siap berjumpa dengan Tuhan. Bapak siap nggak? Dengan beritakan Injil dengan bahasa yang didorong oleh Roh Kudus. Ya, kemarin saya ajak Benaya naik pesawat terbang gitu ya. Sebelah saya bapak-bapak ini. Pak, Peter ya, kenapa Pak takut ya? Iya, saya takut pertama kali naik pesawat. Kalau pesawatnya jatuh, Bapak udah siap belum? Pak, jangan ngomong gitu. Nanti ada setan lewat gimana? Gitu ya. Nanti kalau pesawatnya jatuh gimana Pak? Ya, jangan Pak, masih dosanya masih banyak. Ya, kesempatan beritakan Injil gitu loh. Jadi jemaat Tuhan, memang kadang-kadang Tuhan justru pakai kita yang mulutnya kadang kurang ajar. Tuhan pakai kita yang mulutnya jorok ini untuk beritakan Injil. Kadang-kadang begitu loh. Ya, seiring sejalannya waktu kita lihat tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang tidak sempurna yang dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang Injil. Jadi kita jangan nunggu sempurna dulu untuk beritakan Injil. Ingat, Tuhan menempatkan karunia itu tepat pada waktunya. Yang terakhir, perkataan hikmat. Tadi di 1 Korintus 2 dikatakan ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, dan timbul dalam hati, itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan kutip ayat itu untuk lalu mendefinisikan, wah ini rezeki nomplok. Bukan. Ya, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, itu adalah definisi hikmat. Jadi hikmat adalah apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Itulah hikmat. Disediakan bagi siapa? Bagi murid-murid Kristus yang mengasihi Dia. Hari ini, apapun kekurangan kita, apapun ketidaksempurnaan kita, ketika Roh Kudus memakai kita, saudara taat, jemaat taat kepada Tuhan untuk dipakai memberitakan Injil. Seperti tadi ya, poin kedua ya. Poin kedua tadi, perkataan hikmat paling mudah apa? 1, 2, 3, kisah Allah tentang kematian. Dan masa gitu aja nggak bisa, kecuali ya lidah kita udah nggak bisa dipakai, mulut kita udah stroke nggak bisa dipakai. Tapi orang stroke juga bisa kok dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, bisa nggak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pakai dalam ketidaksempurnaan kita. Mari kita berdoa.